Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian dimanapun Anda berada. Didoakan mudah-mudahan sentiasa berada di bawah naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Disembuhkan yang sakit, dikabulkan yang empunya hajat, dimudahkan segala urusan, diberikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi masalah, diampunkan segala kesalahan dan dosa, diterima segala amal kebaikan, diberinya kesabaran terhadap setiap musibah, diberinya kemampuan bersyukur terhadap setiap anugerah, dan diberinya sifat berlapang dada, ridha terhadap segala ketentuan qada dan qadarnya. Allahumma amin. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan siri tadabbur kita Suratul Hud. Dan kita masih bicara tentang perangai dan sifat serta sikap orang-orang kafir yang mendustakan risalah Rasulullah, yang kufur terhadap ayat Allah, yang tidak mempercayai akan adanya hari pembalasan dengan segala nikmat dan siksaan
yang dijanjikan. Kita akan pelajari pagi hari ini bermula pada ayat yang ke-8. Lihat surah Hud ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Walain akharna anhum, dan demi jika kami tangguhkan daripada mereka al-azaba akan siksaan, ila ummatin ma'dudah, hingga tempoh atau masa yang ditentukan, la yakulunna, sungguh pasti mereka, yakni orang-orang kafir yang tidak meyakini akan adanya hari pembalasan, akan berkata, ma yahbisu, apakah yang menghalang dia? Maksudnya, apakah yang menghalangi dia? Dia Allah, dia Tuhanmu, daripada menimpakan siksa sebagaimana dia janjikan ke atas kami, jika benar-benar siksa itu ada. Subhanallah. Penghinaan, pendustaan yang luar biasa. Ma yahbisu, apa yang menghalangi Tuhan kamu? Dia kata pada Muhammad, wahai Muhammad, Tuhan kamu mengancam kami dengan siksaan jika kami terus tidak mempercayaimu. Tapi kenapa hingga saat ini Tuhanmu masih juga tidak menimpakan siksanya yang ia ancamkan kepada kami? Apa yang menghalangnya? Jika betullah siksaan itu ada, kenapa hingga hari ini kami masih belum disiksa? Jangan-jangan memang tidak ada siksa itu. Atau mungkin ada, tapi apa sebenarnya yang menghalangi dia? Tak cukup kuasakah Tuhanmu? Sehingga terhalang untuk melaksanakan kehendaknya? Subhanallah. Pendek saja ayatnya, mayah bisuh. Tapi itu menunjukkan kekufuran yang luar biasa. Allah kata, ala, ketahuilah. Yauma ya'tihim, pada saat, pada ketika siksa itu datang menimpa mereka. Laisa masrufan anhum. Tiadalah siksa itu dipalingkan daripada mereka. Maknanya pasti mereka akan tertimpa siksa tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri, menyelamatkan diri, mengelakkan diri daripadanya. Laisa masrufan anhum. Lalu ditegaskan, wahaqa bihim, dan menimpa mereka, maka nubihi yastasiun, oleh apa yang adalah mereka selama ini
diperolok-olokkan. Bagi menjelaskan ayat ini, karena ayat ini mengandungi pemberitahuan pada kita tentang betapa besarnya kekufuran dan pendustaan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan lagi satu ayat yang juga menunjukkan betapa besarnya pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah, khasnya terhadap siksa yang Allah jangan buat mereka. Tolong jamaah rujuk di dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau Mujadilah maknanya seorang perempuan yang menghujah, berdebat. Engkau, wahai Muhammad. Mujadalah mana perdebatan. Jidal. Ayat yang ke-8. Al-Mujadalah ayat yang ke-8. Ayat ini juga menunjukkan betapa besarnya saya katakan tadi pendustaan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap risalah, tafsir, dan indar Nabi SAW. Alam tara ilal ladina nuhu anin najwa. Tidakkah engkau telah melihat, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang mereka itu dilarang, ditegah daripada melakukan bisikan-bisikan jahat untuk melakukan rancangan-rancangan dan pakatan jahat. Mereka bukan sekadar tidak mau meninggalkan larangan tersebut, bahkan thumma ya'uduna lima nuhu anhu. Kemudian mereka kembali mengulangi melakukan apa yang mereka dilarang akannya. Wa yatanajawna bil itsmi wal udman. Mereka saling berbisik. Apa yang mereka bisikkan, yang mereka bincangkan secara rahasia itu bil itsmi wal udwan, akan perbuatan dosa dan permusuhan. Apa yang mereka musyawaratkan secara rahasia, semuanya dosa belaka dan semuanya bertujuan untuk permusuhan, penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'siyatir Rasul. Berhaka pada Rasulullah. Wa idza ja'uka, dan apabila mereka datang menemui engkau, hayyauka bima lam yuhayyika bihillah, mereka akan memberikan ucapan selamat, ucapan tahiyat. Mereka akan memberikan engkau greetings dengan apa yang, dengan penghormatan yang, dengan tahiyat yang tidak diberikan oleh Allah pada engkau. Jumpa Nabi, tahiyat yang Allah suruh kita sampaikan, Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu tahiyat, itu ucapan selamat yang Allah suruh kita sampaikan pada Rasulullah. Orang-orang ini, bila jumpa Rasulullah, dia tidak memberikan ucapan selamat sebagaimana yang Allah suruh, Assalamualaikum. Tapi dibuang dia punya alif dalam Assalamualaikum. Assalamu, panjang itu alifnya dibuang. Alifnya dibuang. Lamnya dibuang.
Sehingga menjadi Assalamu alaik. Assalamu alaik ya Muhammad. Sam tu minta maaf maknanya mati. Jadi mereka jumpa Nabi bukan Assalamu alaika ya Muhammad. Rasulullah. Assalamu ya Muhammad. Kematian atasmu. Minta maaf, sekali minta maaf kalau bahasa kasar karena mereka ni benci Nabi Muhammad. Jadi kalau ditambahkan kasar mana? Mampu lu. Oh, baik, minta maaf. Mereka sangat benci pada Rasulullah. Sehingga jumpa pun mampu lu. Assalamualaikum. Wa'iyadzubillah. Wa yakulun, mereka tahu apa yang mereka lakukan pada hari itu kesalahan. Mereka menyedari apa yang mereka bincangkan, mereka musyawarahkan secara rahsia itu adalah satu kesalahan. Permusuhan pada Nabi, dosa, maksiat. Dia tahu. Dia tahu itu kesalahan. Hati mereka tidak mampu membohongi suara hati kecil mereka. Tapi tengok dengan angkuhnya. Wa yakulun, mereka berkata. Fi anfusihim. Kata dalam hati mereka lah. Laula yu'adzibunallah bima naqul. Kenapa ya? Kenapa Allah tidak siksa kita ya? Dengan sebab apa yang kita ucapkan. Banyak kali kita menghina Muhammad. Banyak kali kita mengkhianatinya. Banyak kali kita berusaha untuk menjahanamkan dia. Perbuatan kami itu adalah salah. Perbuatan kami adalah dosa. Kalau betul lah janji Muhammad itu, bahawa yang memusuhinya akan disiksa. Kenapa ya hingga hari ini kita tak disiksa? Masya Allah. Mereka fikir hanya kerana siksa itu belum menimpa mereka, mereka kata siksa itu tidak ada. Mereka fikir, mereka yakin hanya kerana mereka belum ditimpa balasan, mereka kata balasan itu omong kosong. Sehingga banyak kali mereka semakin berani. Bahkan mencabar. Kalau benar ada, jika sekiranya siksaan itu ada oleh Muhammad, orang seperti kami yang menentang engkau ini akan disiksa seperti mana apa katamu? Kenapa hingga hari ini kami tak disiksa? Apa yang menghalang Tuhanmu daripada menimpakan siksaan ke atas kami? Jangan-jangan Tuhanmu ini ada keinginan untuk menyiksa kami, tapi tidak punya kuasa yang cukup untuk melaksanakan kehendaknya. Itulah makna ucapan mereka. Mayah bisu. Dalam Hud 8 tadi. Atau kalau dalam Al-Mujadalah ini kan, laula yu'adzibunallah bima naqul. Kenapa Allah tak siksa juga? Jangan-jangan bohong. Jangan-jangan saja ya untuk menakut-nakuti kita agar kita ini tidak mengganggu dia. Dari dulu ada siksa, ada balasan. Tak ada pun. Hasbuhum jahannam yaslaunaha. Ya, memadailah buat mereka. Cukuplah buat mereka sebagai balasan. Yakni jahannam. Yang mereka akan berbenam, akan masuk ke dalamnya. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah sekalian, mari sekarang kita pelajari apa kata mufassir kaitan ayat yang ke-8 surah Hud ini. Makna secara umum kita telah pelajari, ini adalah ayat yang menceritakan tentang betapa besar pendustaan, betapa besar kekufuran, betapa besar ketidakpercayaan orang-orang kafir
terhadap risalah yang disampaikan oleh Nabi, termasuk mengingkari adanya hari pembalasan. Pertama yang saya sampaikan yakni kalimat ummah di dalam surah Hud ayat 8 itu. Walain akhorna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah. Ummah. Apa itu makna umat? Saya kutip daripada tafsir Ibnu Katsir. Kalimat ummah, al-ummah, di dalam Al-Quran ini mempunyai banyak makna. Penggunaan kalimah ummatun di dalam Al-Quran mempunyai banyak makna. Ya, kalau dalam bahasa istilah bahasa Arabnya, ummah ini namanya kalimah atau isim mushtarak. Ismun mushtarakun. Kata nama yang mempunyai lebih daripada satu makna. Isim mushtarak. Makna yang pertama, ummatun, kalimah ummatun dalam Al-Quran, yakni al-amadu. Al-ummatu ay al-amadu. Ummatun ay amadun. Amadun apa maknanya? Amad itu maknanya yakni tempoh masa. Jangka masa yang ditentukan. Umat sama dengan amadun. Amad itu masa. Tempoh masa, jangka masa. Jadi ila ummatin ma'dudah, mana ila amadin ma'dud. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 45 contohnya. Sekadar contoh. Surah Yusuf ayat 45. Di sana ada keratan ayat Allah menceritakan kisah Yusuf yang ada dalam penjara, berpesan kepada kawan sebiliknya, kawan sebilik sepenjara lah, yang hendak dibebaskan. Yusuf berpesan, nanti bila kamu dah bebas, tolonglah ingatkan kepada Tuan penguasa negeri ini. Dia telah memenjarakan aku sekian lama tanpa ada peradilan. Proses mahkamah tak ada. Jika aku salah belum dibuktikan kesalahanku, aku tidak diberi hak untuk membela diri. Aku terus ditangkap masuk penjara. Jangan-jangan penguasa negeri ini tak ada rekod memasukkan orang dalam penjara. Jadi kalau tak ada rekod, ya kita akan lama dalam penjara. Jika penguasa negeri ini tidak ingat yang dia pernah memasukkan orang dalam penjara. Jadi nanti bila kamu keluar, tolong ingatkan bahawa penguasa negeri ini pernah memasukkan orang bernama Yusuf bin Yakub dalam penjara yang diriku ini. Kawan itu pun keluarlah, lupa nak ingatkan kepada penguasa negeri itu. Sehingga Yusuf lama dalam penjara. Ya, lebih kurang dekat sekitar 10 tahun lah, 9 tahun. Baru selepas penguasa negeri itu perlukan seseorang yang boleh mentadbir mimpinya, kawan sepenjara Yusuf ini baru ingat Yusuf di penjara. Karena dia tahu Yusuf adalah orang yang punya kelebihan, punya ilmu, boleh mentadbir mimpi. Lalu Allah nyatakan, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummat. Dan berkatalah alladzi, orang yang naja telah selamat atau bebas, minhuma daripada dua orang. Sebab Yusuf dalam penjara diceritakan dalam surah Yusuf kan ada dua kawan sepenjaranya.
Salah seorang, ingat, madakaro ba'da umatin. Ingat selepas beberapa lama. Umatun di situ maknanya bukan umat. Umatun di situ maknanya, yakni masa yang lama. Amadun. Selepas beberapa masa yang lama, barulah ingat. Masya Allah. Itu satu. Al-ummah ay al-amadu. Yang kedua, kalimat al-ummat di dalam Al-Quran bermaksud al-imamul muqtadabi. Pemimpin yang diikuti. Ketua yang diikuti. Seorang ketua, seorang pemimpin, seorang, mungkin seorang atau mungkin satu kumpulan yang menjadi ikutan umat. Ya, macam dengan lebih kurang sama dengan imam. Itu makna kedua. Contohnya dalam surah An-Nahl. Ayat yang ke-120. Lihat surah An-Nahl. Surah Lebah. Ayat 120. Di situ ada keratan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, kana adalah ia Ibrahim, ummah. Bahkan Ibrahim disebut umat, mana satu kumpulan manusia. Oh tidak. Umat di sini maknanya al-imamul muqtadabi. Seorang manusia, seorang imam, seorang pemimpin yang jadi ikutan orang ramai. Jadi Nabi Ibrahim itu seorang sosok manusia, seorang sosok pemimpin, teladan yang boleh dijadikan teladan ikutan bagi orang ramai. Baginda Ibrahim qanitan, seorang yang patuh lillahi, bagi Allah. Hanifan, orang yang lurus. Orang yang kecenderungannya ingin mencari kebenaran, bukan kemenangan. Hanif. Nabi Ibrahim juga walam yaku minal musyrikin. Dia bukan termasuk orang musyrik. Makna kedua. Makna yang ketiga. Umat dalam Al-Quran maknanya al-millatu wad-din. Umat maknanya, umat bermakna agama. Umat tapi maksudnya agama. Lihat firman Allah di dalam surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 23. Cepat sikit jemaah membuka ayatnya. Ketika Allah menceritakan, beritahu kita tentang perangai orang-orang musyrikin. Orang musyrikin ditegur oleh Nabi. Disuruh meninggalkan pegangan kepercayaan mereka untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Az-Zukhruf ayat 23. Inna, sesungguhnya kami, ini kata orang musyrik. Sesungguhnya kami wajadna, kami telah dapati aba'ana, bapa-bapa kami, ala ummah. Ummah di situ agama, kepercayaan, din, millah.
wa inna ala atharihim muqtadun. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Kami telah punya agama, pegang agama Muhammad. Agama yang kami ikuti ini, yakni agama yang kami dapati dahulu, pernah diikuti, dipegangi oleh tok nenek moyang kami. Umat di sini maknanya agama. Dan yang keempat, makna umat dalam Al-Quran, ay al-jama'ah, satu kumpulan orang. Satu kelompok manusia. Ummah. Bukan seorang, bukan dua, tapi satu kumpulan. Kelompok. Sebagaimana yang dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Ayat yang ke-23. Surah Al-Qasas. Ayat 23. Allah menceritakan kisah Nabi Musa AS ketika meninggalkan Mesir menuju ke Madian. Sebelum bertemu dengan Shu'aib alaihissalam, ada satu peristiwa yang dialami oleh Musa. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Walamma, dan tatkala waroda, dia Musa telah sampai, telah tiba, ma'a Madyan, takungan air di negeri Madyan. Ya, katalah telaga gitulah. Tasik atau telaga. Tatkala Musa telah tiba di telaga Madyan, takungan air di Madyan, wajada Musa dapati alaihi, di telaga atau tawan air itu, ummatan minan nas. Umat di sini mana satu kumpulan, satu sekelompok manusia, yasqun, mereka sedang memberi minuman pada buat binatang ternakannya. Jadi kalimah umat dalam Al-Quran maknanya ada 4 ini. Pilih salah satu daripada 4 ini, insya Allah betul. Bila kita jumpa ayat di situ ada kalimah umat. Pertama maknanya amadan, masa. Masa yang lama, waktu yang lama, jangka waktu yang lama. Kedua maknanya agama. Pegangan hiduplah. Keyakinan. Yang ketiga maknanya yakni imam, pemimpin yang diikuti, yang jadi teladan, yang jadi ikutan. Dan yang terakhir, kelompok manusia, kumpulan manusia. Kalimah umat di dalam surah Hud ayat 8 ini maknanya amadun, jangka masa. Bila kami tangguhkan dari peringatan azab hingga jangka masa yang ditentukan, masa yang ditentukan, amadun. Baik, itu yang pertama. Ini sebagai untuk koleksi fikir saja ya. Ini dah sekadar untuk koleksi fikir, menambahkan pengetahuan. Tafsir Al-Maisir yang dikarang oleh sejumlah ulama-ulama dengan pelbagai disiplin ilmu, berkongsi tenaga, bergandeng bahu mentafsirkan ayat Al-Quran. Di situ dinyatakan wala in akhorna an haula'il musyrikin al-'adzab ila ajalin ma'lum fastabtu'uhu. Dan jika kami tangguhkan daripada orang-orang musyrik yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan ini akan azab kami, kata Allah.
kami tangguhkan hingga tempoh masa yang ditetapkan. Fastabta'u, pelik. Mereka minta disegerakan. Kenapa lambat sangat? Allah tangguhkan siksa itu. Siksa itu, berlakunya siksa itu telah ditetapkan oleh Allah masanya. Bila masa yang Allah tetapkan berlakunya siksa ini belum tiba, walaupun orang-orang kafir minta sangat nak disiksa, minta disirakan, tak juga datang, tak juga turun. Sebaliknya, jika masa berlakunya azab telah tiba, mereka minta ditangguhkan pun tak boleh juga. Jadi siksa itu ada ajalnya. Bila belum tiba masa yang Allah tetapkan, mereka memintalah, merayulah disirakan. Tak akan dapat. Jika telah tiba ajalnya, masanya, mereka cuba mengelak, minta tangguh, pun tak boleh juga. Tapi di sini benar-benar pendustaan, kekufuran orang kafir begitu ketara sekali. Bila azab itu belum tiba juga, mereka istabta'u, menganggap lambat sangat, minta disegerakan. Mayah bisu. Ayu say'in yamna'u hadal azab minal wuku'in kana haqqan. Tengok. Maksudnya apa mayah bisu ini? Apa yang menghalang Tuhanmu daripada menimpakan azab kepada kami semua yang dia janjikan? In kana haqqan, jika betul-betul lah azab itu benda yang betul, yang benar, yang tak bohong. Kenapa lambat sangat? Ada apa-apa ke yang menghalanginya? Allah jawab, ala yauma yatim dalikal azab la yastati'u ayusarrifa anhum sarif. Apalah, ketahuilah, jika telah tiba masa azab itu menimpa mereka, tak ada siapa pun yang boleh memalingkan azab itu dari mereka. Tak ada siapa pun yang boleh menolak azab itu mereka. Ahata bihim min kulli janib. Azab akan meliputi, mengepung mereka dari segala arah dan penjuru. Azab yang selama ini mereka ejek atau mereka dustakan. Sama, begitu jugalah maksudnya lebih kurang dalam tafsir Al-Baghawi. Lebih kurang sama. Ayu sayyid yahbisu ayakun istijalan azab wastizaan ya'nu ay annahu laysa bisay. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menyatakan anna siyaqal ayati ayyakunal murad bil azabi huna, bahwasanya yang dimaksudkan azab dalam ayat ini berdasarkan siyaqul kalam, uslub kalimat ayat ini, adabul ittisal, al-adabul istisal ad-dunyawi. Imam Al-Qurtubi punya pandangan sedikit berbeza. Azab yang dimaksudkan di sini yakni adzabul istisali ad-dunyawi. Adzabul istisali maknanya azab yang boleh meranapkan, membinasakan yang diazab, yang ditimpa hingga ke akar rumputnya, anak cucu keturunannya. Bukan azab yang, katalah kalau ada 10.000 orang, hanya 1.000 yang tidak. Ini azab hingga ke akar rumput. Sehingga tidak ada lagi zuriat. Mereka tidak lagi melahirkan generasi baru. Karena sudah dibinasakan hingga ke akar rumputnya. Akarnya dicabut sekali. Itu mana al-istisal. Idh huwa alladhi istajaluhu nuzulahu. Ketika mereka meminta agar azab ini disegerakan. Amma azabul akhirah faqad kanu mungkirina lahu aslan. Adapun
Azab akhirat, orang-orang ni memanglah telah mengingkarinya sama sekali. Azab akhirat, mereka telah ingkari sama sekali. Sebagaimana firman Allah dalam ayat sebelumnya. Nanti bila kamu mati akan dihidupkan. Mereka kata apa? Mana ada orang mati hidup semula. Ini sihir yang nyata. Mereka tak percaya sama sekali azab akhirat. Azab dunia mereka kata, iya ke? Kalau ada dunia itu ada, mana ada? Kenapa hingga sekarang tidak ada? Jadi al-azab dalam ayat ini yang mereka minta agar disegerakan, atau kalau ada kenapa lambat sangat, kata Al-Qutubi itu azab dunia, bukan azab akhirat. So, azab akhirat mereka telah ingkari sama sekali. Azab dunia pun namanya azabul istiqsal. Azab yang boleh mencabut, membinasakan mereka hingga ke akar umbi, sehingga mereka tidak punya lagi dzurriat keturunan. Contohlah hari ini, kalau kita nak cari rupanya dzurriat yang berdarah, DNA, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh, tak jumpa karena mereka ni sudah diazab hingga ke akar umbinya. Itu kami kata Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, jamaah sekalian, kata Ar-Razi, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan pada kita bahwasanya orang kafir yang banyak mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya dengan ucapan mereka, hadza ila sihrun mubin dalam ayat sebelumnya, ini adalah sihir yang nyata. Lalu Allah telah ceritakan lagi sekali kebatilan kepercayaan, kedegilan sikap mereka dalam ayat ini. Yakni mereka annahu mata ta'aq Quran. Mata arhamul azab alitawa'aduhum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap azab yang diancam oleh Nabi itu hanya bohong. Buktinya hingga saat ini tak ada pun. Dia kata cepat, dekat, tak ada pun hingga hari ini. Atau memang ada, tetapi yang nak mengazab tak punya cukup kuasa. Karena ada yang menghalanginya. Itu kebatilan yang luar biasa itu. Ya. Ini istihza, penghinaan yang luar biasa. Mas sabab alladhi habasahu anna. Apa masalah, apa perkara yang menyebabkan dia terhalang? Lalu Allah jawab dalam ayat berikutnya itu. Allah dan seterusnya itu. Ya, Mas sekalian, ada beberapa sebenarnya bukan ayat ini saja ya. Sebenarnya bukan dalam ayat ini saja mereka itu menganggap azab itu hanya berita bohong. Ya, hanya sesuatu yang untuk mereka rasa takut itu aja. Yang sebenarnya benda itu tidak ada. Ini terbukti ketika orang-orang kafir ini bukan sekali dua meminta agar azab itu disegerkan jika benar-benar ada. Ya, contohnya dalam ayat ini, contoh dalam surah As-Shad umpamanya. Surah As-Shad, surah Shad ayat 16. Itu lagi jelas sekali. Surah Shad ayat 16. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Shad 16. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ajil, segerakanlah oleh Engkau. Qittana maknanya juz'ul amal. Nanti saya jelaskan makna
Yang pasti kitona bukan kucing kami ya. Jangan ajil. Segerakan ya Allah lana kami kitona kucing kami bukan. Qabla yaumil hisab, sebelum hari hisab. Kiton itu, kiton di sini makna asalnya jamnya ini kitaun, potongan, bagian. Jadi kiton dalam ayat ini maksudnya jazaul amal. Balasan apa namanya? Bagian dari balasan amal. Setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang itu ada akibat. Jika amalan itu sebab, balasan itu adalah akibatnya. Dan akibat bagi amalan ini boleh jadi ia ganjaran, karena amal itu baik. Boleh jadi akibat amalan itu adalah siksaan, karena perbuatan itu tak baik. Mereka yakin amalan itu ada akibatnya. Mereka kata, amalan kami ini ada akibatnya, baik dan buruk. Tapi kami tak percaya amalan kami ini akan berakibat buruk. Kalau betul adalah amalan kami ini punya akibat buruk, ajil lana kita. Ajil, segerakan ya Allah kepada kami. Apa akibat buruk daripada amalan kami ini? Engkau kata amalan kami ini buruk. Kami memang percaya amalan itu punya akibat. Itu kami percaya. Tapi jika engkau kata amalan kami ini buruk dan berakibat buruk, kami tak percaya. Kalau betul lah amalan kami ini buruk dan akan berakibat buruk, sekarang tunjukkan. Ajil. Segerakan. Tunjukkan pada kami. Apa akibat buruk pada amalan kami. Itulah cabaran orang kafir ya. Dahsyat. Saya ulangi. Orang kafir percaya amalan itu punya akibat. Ima buruk atau baik. Itu mereka yakin. Mereka akui. Tapi mereka tidak percaya jika perbuatan mereka itu berakibat buruk. Karena mereka tidak merasa perbuatan mereka itu perbuatan yang buruk. Mendustakan ajaran Nabi itu bagi mereka itu bukan kesalahan. Bukan kesalahan. Memang patut pun. Dakwah Muhammad itu dianggap bohong. Itu menurut mereka. Dan kami tidak merasa melakukan apa-apa kesalahan. Jadi jika engkau kata kami akan menerima akibat buruk daripada perbuatan buruk kami, kami tak percaya karena kami tak yakin perbuatan kami ini buruk. Mendustakan ajaran Muhammad itu sesuatu kemestian. Mendustakan ajaran Muhammad itu suatu kemestian. Mesti, tak boleh tidak. Karena dia itu pembohong, dia itu sahir, dia itu bomoh, dia itu apa lagi? Kahin dan sebagainya. Tengok. Betapa tertutupnya lah hati orang-orang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Luar biasa ya. Jadi kalau kita nak membayangkan seberapa dahsyat kematian hati seseorang, seberapa dahsyat kerasnya hati seseorang, inilah fahami ayat ini. Sehingga, patutlah jika Allah menyatakan bila hati manusia sudah keras, lebih keras daripada batu, itu betul. Batu masih boleh pecah. Tapi hati bila sudah keras, mati seperti ini. Wa'iyadzubillah. Dan yang dahsyat sekali. Termasuk yang dahsyat. Bagi menunjukkan pengingkaran, kekufran mereka terhadap risalah Nabi. Lihat surah Al-Anfal. Ayat 32. Ini dalam tafsir Ar-Razi ya, saya katakan. Agak luas, baru beliau menguraikan.
Lihat surah Al-Anfal ayat 32. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Allahumma ya Allah, in kana hadza, jika sekiranya ini merujuk kepada Al-Quran disebut oleh Nabi Muhammad, atau ini mungkin yang juga merujuk pada Nabi Muhammad sebagai pembawa Al-Quran. Dia berdoanya pada Allah, bukan mencabar Nabi, mencabar Allah. Lagi dahsyat. Ya Allah, jika benarlah orang ini, bernama Muhammad ini, huwal haq min indik, dia adalah utusan yang benar-benar engkau utus datang dari sisimu. Atau, ya Allah, jika benar yang disampaikan oleh Muhammad itu firman yang datang daripadamu, firmanmu, kebenaran mutlak yang datang dari sisimu. Sebab kami tak percaya Muhammad itu utusan kamu. Kami tidak percaya Quran yang disampaikan oleh Muhammad itu Quran firmanmu. Kami tak percaya. Tapi kalau betul lah Muhammad itu utusan kamu, yang disampaikan itu firmanmu, ini ajalah ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan hujan ke atas kami. Bukan hujan air, tapi hujan hijaratan minas sama. Hujan batu daripada langit. Letupkan sajalah planet mana yang besar, berkecai, timpakan pada kami. Berani sungguh mencabar Allah itu. Atau kalau itu belum cukup dahsyat, fa'amtir awitina bi'adzabin alim. Atau datang kepada kami siksa yang sangat pedih. Kami tak takut. Tengok. Mampu kita membayangkan seberapa besar kekufuran mereka. Mampu kita membayangkan seberapa keras, seberapa mati hati mereka. Hati jenis apa? Sekeras apa? Sehingga yang empunya hati tersebut berani mencabar Allah. Ya Allah, kalau betul lah Muhammad utusan kamu, jika betul lah yang disampaikan itu firmanmu, karena kami tidak percaya, timpakan hujan batu kepada diri ini sekarang juga. Sepatutnya bukan begitu. Kalau hati itu ada sedikit lembut aja, doanya tidak setuju. Ya Allah, kami tak percaya Muhammad itu nabimu. Kami tak percaya yang disampaikan itu firmanmu. Tapi kalau betul lah Muhammad itu nabimu, ya Allah, karena susah kami bisa, tolonglah buka hati kami. Kan sedap maunya. Sehingga saat ini, ya Allah, kami susah nak meyakini Muhammad itu nabimu. Tapi kalau betul lah, tolonglah bantu kami, bukalah hati kami. Sehingga kami dapat mempercayai. Sepatutnya macam itu. Tidak. Doanya malah, ya Allah, tak apalah. Seakan-akan kami lebih rela, ya Allah, engkau siksa dengan yang dahsyat daripada mengakui, meyakini Muhammad itu nabimu dan yang disampaikan itu adalah firmanmu. Coba. Langit pun takut Allah. Bumi takut Allah. Batu jatuh dari bukit, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, itu min khosyatillah. Malaikat gerun. Ini orang. Lebih baik kami mati berkecai daripada meyakini. Itu yang saya kata tadi, susah sekali nak bayangkan seberapa besar, seberapa tenguk kedegilan mereka. Susah. Karena bahasa Quran, bahasa yang insyaAllah. Itu banyak sekali dalam Al-Quran seperti ayat-ayat yang seperti ini.
Ucapan orang kafir mencabar Allah sangat banyak. Baca surah Al-Isra nanti akan jumpa. Au tuskiti sama kama zamta alaina kisah ya Allah. Atau pecahkan ya. Ranap dan pecah, hancurkan langit itu berkeping-keping, lalu kepingan langit itu timpakan pada kami. Yalah, kalau dalam bahasa modern maknanya, langit pecah itu maknanya apa? Ya mungkin planet lah, bulan diletupkan, ada planet, ada tai bintang diletupkan, serpiannya menimpa dia. Na'udzubillah. Kata Ar-Razi, la syakka annal insan la yatamanna wa la yarju ayaqalil azab. Tidak diragukan lagi. Sesungguhnya manusia ini sebenarnya tidak mungkin ada manusia yang mengharapkan, yang menginginkan ditimpa azab atau musibah. Tidak ada. Walakinnahum, tetapi mereka orang-orang ini, mereka berkata begitu, berkata timpakan kami, azab kami, turunkan azab ini. Tahaddiyan wa sikhriyatan wa istihza'an. Itu karena sikap penentangan mereka. Sikap meremehkan dan ejekkan mereka kepada Rasulullah dan risalah yang dibawanya. Ka'annahum yatasa'alun sikhriyatan wastihza'an. Dari sini kita nampak mereka itu sebenarnya bertanya itu, minta itu, ya karena ejekan. Atas dasar mengejek, meremehkan. Kenapa lah siksa terlalu lambat? Kalau betul ada. Kalau betul yang gue sampaikan itu ada benar adanya Muhammad, kenapa lambat sangat? Wal'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Pertanyaannya, Allah Maha Berkuasa. Hambanya yang degil mencabar kekuasaannya. Kan begitu ya? Ada hambanya yang degil mencabar kekuasaannya. Allah Maha Berkuasa. Kalau dalam bahasa kita lah, memang tidak ada, ini bahasa kita ya, menurut kepaham kita, tidak ada alasan lagi untuk Allah tidak menyiksa mereka, apalagi siksaan yang Allah janjikan itu mereka sendiri minta agar disegerakan. Perbuatannya dah jahat, kufurannya melampau, penghinaannya dah melampaui batas, ya. Mencabar Allah pula. Apa agak-agak alasan yang untuk menangguhkan azab, kan begitu ya maksudnya. Jadi apa yang mereka tanyakan ini ada logiknya juga ya. Mereka sendiri mengakui seakan kami ini kalau sepatutnya engkau sudah cukup bukti yang kuat untuk azab kami. Pertama kami tidak percaya, kami musuhi, bahkan kami cabar, apalagi. Tak cukup alasankah bagi engkau untuk membuktikan kebenaran ancaman? Kan seakan gitu. Allah pula Maha Berkuasa. Pertanyaannya, kenapa permintaan mereka tak dilayan? Betulkah Allah tidak melayan permintaan mereka agar azab disegerakan kerana Allah tak cukup bukti? Subhanallah. Maha suci Allah tak cukup bukti. Betulkah Allah Subhanahu wa taala tidak melayan permintaan mereka ini? Karena Allah tidak ada keberanian, Maha suci Allah. Daripada Allah ada rasa takut. Subhanallah, Maha suci Allah. Kalau begitu apa puncanya? Kenapa masih Allah tangguhkan juga? Bukti sudah cukup. Allah tidak mungkin takut. Allah tidak punya kepentingan. Kalau di dunia mungkinlah. Yalah, ini orang ini memang patut nih aku hukum nih. Bukti sudah cukup. Saya ada kuasa.
Tapi saya rasa saya perlu pertimbangkanlah. Saya tahukan dululah hukumannya. Sebab kalau saya jatuhkan sekarang, saya ini ada kepentingan. Orang ini, ya, aku akan mendapat kepentingan banyak jika orang ini belum aku masukkan penjara sekarang. Sebab kalau aku masuk penjara, aku rugi juga. Mungkin. Itu kalau kita. Tapi mana Allah punya ada kepentingan? Allah tuh ghaniyun. Rupanya kalau kita nak tahu kenapa masih ditangguhkan. Walhal di Allah, mereka mencabar siksa Allah. Subhanallah, Allah memberitahu rahsianya. Rahsianya yang dilihat surah Al-Anfal ayat 33. Nah, disinilah supaya kita nanti dapat merasakan betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihat surah Al-Anfal. Ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan tadi ayat 32 kan cabaran. Cabaran mereka, ya Allah, kami tak percaya Muhammad itu nabimu. Ya Allah, kami tak percaya apa yang disampaikan Muhammad itu adalah firman-Mu. Tapi, kalau betul Muhammad itu utusan-Mu, yang disampaikan itu firman kamu, timpakan hujan batu menimpa kami. Mereka berkata, ya Allah, diri ini lebih rela mati ditimbus dengan batu-batu panas daripada mengakui Muhammad sebagai nabimu yang disampaikan adalah firman. Keras sungguh ini orang ni. Jadi, kalau dalam bahasa kita sebenarnya Allah sudah cukup bukti untuk menyiksa mereka. Tidak ada halangan, Allah sudah punya kekuasaan untuk menjatuhkan siksa. Allah pula tidak punya kepentingan. Lalu apa? Kenapa masih ditangguhkan? Ini jawabannya. Penting sekali ayat 33 surah Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allahu akbar walillahil hamd. Wa ma kana Allahu, dan tidak adalah Allah liyu'adzibahum, hendak menyiksa mereka. Baik, yang telah belajar nahwu, liyu'adzibahum, lam di situ namanya lam juhud. Okey. Lam juhud, lam yang masuk fi'il mudhari' yang didahului oleh kana manfiyah. Itu kan dalam nahwu yang jamaah pelajari kan begitu. Bila ada lam masuk fi'il mudhari', sebelumnya ada kana manfiyah, kana yang dimanfaatkan makana dalam yakun, namanya lam juhud. Terjemahnya yakni sesuatu yang tak mungkin berlaku. Juhud itu kufur. Jadi pengertiannya, tidak mungkin Allah menyiksa mereka, wahai Muhammad. Begitulah. Wahai Muhammad, walaupun mereka mencabar aku untuk aku timbulkan siksa pada mereka, lebih rela mati daripada mengakui engkau utusanku, tapi aku tak mungkin menyiksa mereka Muhammad, walaupun mereka meminta. Wa anta fihim. Sedangkan engkau masih hidup bersama mereka. Subhanallah. Keberadaan Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah mereka lah yang Allah katakan dalam ini,
Allah tidak menyiksa mereka. Allah masih tangguhkan. Bukan karena tak cukup bukti. Bukan karena Allah tidak ada keberanian, Maha Suci Allah. Bukan karena Allah ada kepentingan. Tapi rupanya keberadaan Nabi Muhammad yang masih hidup di tengah-tengah mereka. Apa maknanya? Keberadaan Nabi, kehidupan Nabi di tengah-tengah kaumnya yang musyrik, itu adalah sebagai penghalang turunnya azab Allah. Ayat ini, jamaah sekalian, di samping memberitahu kita betapa dahsyatnya kekufuran orang-orang kafir kepada Allah, yang dengan kekufuran yang dahsyat itu sebenarnya membolehkan, melayakkan mereka disiksa saat itu juga. Tapi siksa yang nak turun itu rupanya ada penghalangnya. Apa yang menghalangnya? Keberadaan Nabi di tengah-tengah mereka. Nabi ini diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Rahmat Allah yang Allah sampaikan, limpahkan kepada hambanya, yang dibawa oleh Rasul SAW, itu sangat besar. Sangat dahsyat. Sehingga keagungan, kebesaran rahmat itu dapat menghalang turunnya azab kepada orang yang sudah layak diazab. Bertuahnya orang ini. Jadi bukan mana azab itu tidak ada, bukan bermakna mereka tak layak diazab, layak. Tapi memandangkan Nabi masih hidup bersama mereka. Subhanallah, beruntung sungguh orang ini. Orang yang menyadari, orang yang bersama Nabi menyadari hakikat ini pasti jika mereka punya kesalahannya akan segera bertaubat. Bertuahnya lah diri ini. Kalau begitu peluang ini aku akan manfaatkan untuk membetulkan kesilapan. Sebetulnya orang seperti aku sudah layak dibinasakan oleh Allah semalam. Tapi Allah masih juga menahan kemurkaannya. Karena di sisiku ada kekasihnya. Ghalabat rahmati ala ghadabi. Betul? Nabi bersabda, Allah berfirman, ghalabat rahmati ala ghadabi. Rahmatku ini mengalahkan kemurkaanku. Allah mengedepankan, mendahulukan rahmatnya. Jika kedegilan orang kafir yang sangat dahsyat, jika azab Allah yang Allah nak timpakan pada orang kafir itu sangat dahsyat, itu pun masih dapat diredam, dihalang, atau terhalang. Karena rahmat yang dibawa oleh Nabi. Rahmat Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Lalu sebesar apa agak-agak rahmat Allah itu? Lalu sebesar apa agak-agak rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itulah, kalau orang faham akan ini, pasti akan memanfaatkan keberadaan Nabi dan mereka manfaatkan untuk memperbetulkan kesilapan. Untuk meluruskan jalan hidup. Untuk mendapat pengampunan bagi dosa sebanyak dan sebesar apapun. Malangnya kedudukan Nabi, makom Nabi yang sangat dahsyat menjadi benteng turunnya azab tadi, mereka dustakan, mereka tidak percayai. Sungguh pun mereka telah dustakan, nafikan, tapi Allah masih tetap, istilahnya apa? Menghendaki. Yang dioleh Nabi, keberadaan Nabi sebagai penghalang. Jadi di sini kita disuruh membayangkan, kalau tadi kita nak bayangkan betapa besar kedegilan orang kafir,
seberapa patut sebenarnya mereka sudah disiksa, tapi dia tak juga disiksa, rupanya ada yang menghalanginya. Jika mereka tanya, "Maya bisu, apa yang menghalang Allah jangan minta misalnya kami? Adakah tak cukup bukti?" Oh tidak. Adakah Allah tak ada keberanian? Oh tidak. Maksudnya, adakah Allah punya kepentingan? Oh tidak. Tapi Allah kata, semua itu tidak. Aku tak lagi siksa kamu ini karena itu tuh. Nabi kekasihku masih ada hidup bersama kamu. Bezakan, bandingkan umat-umat sebelum kita. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW berpeluang melihat, menyaksikan kaumnya yang mengingkari ajarannya disiksa di depan matanya. Nabi Nuh melihat sendiri anaknya mati tercungap-cungap. Kaumnya tercungap-cungap. Nabi Lot, ya Allah ya Rabbi, melihat sendiri. Nabi Shu'aib, Nabi Soleh, Nabi Hud, semuanya. Nabi Musa alaihissalam melihat macam mana Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan. Bahkan melihat sendiri ada kaumnya disambar petir, mati, kemudian hidup semula. Nabi Muhammad SAW. Ya Allah kehendaki. Tidak diberi peluang oleh Allah. Ya, kalau dalam bahasa mungkin tidak diizinlah oleh Allah untuk melihat umatnya disiksa kerana kedegilannya, apalagi dihancur leburkan mata Nabi. Tak. Sama sekali Nabi tidak punya peluang itu. Karena Nabi adalah rahmat. Jadi, keberadaan Nabi di tengah-tengah mereka menghalang azab Allah buat mereka. Yang sekalian, itu orang-orang yang hidup pada zaman Nabi. Orang-orang kafir yang hidup pada zaman Nabi. Bagaimana kita? Bagaimana umat sekarang yang berdosa? Yang dosanya sangat melampau. Adakah balasan azab Allah juga akan ditangguhkan? Sedangkan kita tidak hidup lagi sezaman Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, sudah tidak lagi berada di tengah-tengah kita. Ya, jangan khawatir. Sambungan ayat itu, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allahu akbar. Dan tidak adalah Allah menyiksa mereka. Tak Allah tak akan menyiksa mereka, umat Muhammad. Wahum yastaghfirun, sedangkan mereka mau istighfar. Kalaulah orang yang hidup pada zaman Nabi, termasuk orang kafir yang paling kafir itulah, itu pun Allah tak timpakan siksa kepada mereka walaupun mereka sudah layak disiksa kerana Nabi masih hidup. Mereka tak disiksa bukan karena bertaubat, karena keberadaan Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada. Apa yang boleh menghalang kita daripada tertimpa azab? Lebih-lebih lagi kita ini orang yang salah, yang dah patut pun diazab. Apa yang boleh menghalang umat sekarang daripada diazab oleh Allah kerana kesalahannya, apalagi memang sudah layak dan patut diazab? Oh, masih ada kata Allah. Wahum yastaghfirun. Selagi mereka mau bertaubat. Jadi istighfar taubat itu sebagai penghalang turunnya azab bagi mereka yang dah patut diazab. Nak mengharapkan yang jadi penghalang azab buat kita itu keberadaan Nabi sudah tidak ada. Physically Nabi sudah tidak ada. Ada yang memahami ayat ini, ya kalau kita mau menghidupkan ajaran Nabi,
Sunah-sunah Nabi kita hidup-hidupkan, kita amalkan. Betul baginda physically sudah wafat. Tapi ajarannya tidak boleh kita matikan. Ajaran Nabi, sunah Nabi kena hidup-hidupkan. Hidupnya ajaran Nabi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan jika kita buat salah, segera bertaubat, Allah akan tertahan. Siksa tidak akan menimpa kita. Ini sebenarnya formula ya Mas Kan. Ini tips yang luar biasa daripada Allah yang empunya alam semesta. Jadi cara meredam kemurkaan Allah, karena perangai kita yang menyebabkan Allah murka, hanya ada dua. Berdasarkan ayat ini. Ya, orang yang bertuah hidup sezaman dengan Nabi, itu bertuahlah. Itu Nabi tidak melihat umatnya yang kufur sekalipun disiksa di hadapan Nabi. Tak ada. Tapi mereka kalah perang, itu lain, itu buat siksa, itu kalah perang memerangi Nabi. Maksudnya disiksa seperti mana kaum Nabi Lut di depan mata Nabi Lut. Nabi Musa melihat kaumnya tercungap-cungap. Nabi tak akan. Atau cara kedua, biar baginda Nabi telah wafat sekalipun, tapi mari kita hidupkan ajarannya. Hidupkan ajarannya. Karena kita ini makhluk yang lemah. Boleh jadi dalam usaha kita menghidupkan ajaran Rasulullah, kita tersilap, kita cuai. Ya, karena kecuaian kita, karena kebodohan kita, karena kejahilan kita, karena dorongan nafsu kita, kita silap. Dan bila kita menyadari kesilapan kita, segeralah minta ampun. Azab walaupun dah sangat hampir, Allah tarik semula, tahan semula. Sehingga di dunia kita tak menerima kemurkaan Allah, hingga mati, ya pasti bebaslah daripada kemurkaannya. Dan mendapatkan ridhonya. Ini, kalaulah mereka nak tahu sangat, apa yang menghalang Allah daripada menimpakan azab, kalau betul azab itu ada. Allah jawab, kalau kamu nak tahu sangat, yang menghalang azab dari kamu sekarang ini, yakni keberadaan Rasulku. Malangnya, Nabi sebagai Rasulullah itu mereka dustakan. Malangnya, ajaran yang disampaikan oleh Nabi itu mereka dustakan. Jadi mereka lagi mungkin gelak. Bagaimana mungkin keberadaan Muhammad dengan kita menjadi penyebab azab tidak menimpa kita? Siapa dia? Ini lagilah kita, kalau kita bicara daripada kecil hati, mereka tak tahulah. Nak membayangkan betapa degilnya. Itu satu yang menjadi penyebab keberadaan. Ada sebab yang lain, Allah beritahu kepada kita, umat Islam waktu itu pun tidak tahu. Ini sekalian. Fadlan anna hunaka unasun minhum. Ingat ya, ini period Makki ya. Ayat ini cerita tentang period Makki. Ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Makkah, berdakwah di Makkah. Dan cabaran dakwah yang termasuk yang sangat dahsyat, berhadapanlah face to face, kan itu di Makkah. Karena Nabi tinggal di tempat yang sama. Tinggal di daerah yang sama. Maka berjiran dengan orang kafir dan memusuhi. Di Madinah, ya orang kafir dah tak berjiran dengan Nabi. Kalau Nabi punya jiran Yahudi pun, jumlahnya tidak seramai orang kafir di Makkah. Penentangan Yahudi terhadap Nabi, seperti mana menyiksa, menyalib, ya tak sedahsyat orang kafir di Makkah.
Mereka senyap-senyap. Kenapa Allah tak tibakan siksa saja di Makkah? Kedebung begitu umpamanya. Rahsia yang kedua, jamaah sekalian. Begini. Di Makkah ada orang mukmin, pengikut Rasulullah, jelas. Ada orang kafir yang jelas di Makkah nih. Yang ketiga inilah yang sahabat pun tak tahu, mungkin Nabi pun tidak tahu sebelum diberitahu oleh Allah. Ada orang mukmin yang menyembunyikan imannya. Di Makkah waktu itu ada orang mukmin dan orangnya jelas fulan. Ada orang kafir yang nyata. Siapa dia? Fulan. Yang ketiga ini. Ada orang mukmin, tetapi mereka itu sataru imanahum, menyembunyikan keimanannya. Kenapa tak berani berterus terang? Ya, li'annahum la yamlikunal quwwah allati tumkinuhum minal mujabahatil kafirin. Karena mereka ini tak punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi penyiksaan, apalagi bullying orang-orang kafir. Sebab bila menyatakan iman secara nyata, dimusuhi orang kafir. Tak semua orang tahan. Dari segi diri, mereka tak tahan menghadapi seorang kafir. Sebab itu, tak berani mengistiharkan keimanannya. Nak tetap kufur, tidak mungkin. Ajaran Muhammad ni ajaran yang betul. Jadi, sembunyikan iman. Ini tak ramai orang yang tahu waktu itu. Ini bukan munafik ya. Hati mukmin luarnya ditutup, itu bukan munafik. Di Madinah itu baru munafik. Di Madinah ada orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Jadi orang-orang yang menunjukkan ini, wala yalikuna quwwah liyarji'u ila dalil Islam, berhijrah. Dan orang-orang ini tidak mampu berhijrah ke Madinah. Yang lain pergi ke Madinah, dia tak boleh. Dia tak boleh lah, kami ni lemah, tak ni macam mana ya. Sebab itu ada orang mukmin yang tak ikut hijrah ke Madinah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Masa di Makkah menyembunyikan, masa pulang itu macam mana ni. Wa hatamat alaihim durufum ayyaisu ma'al kafirin. Yang terpaksa mereka hidup berjiran dengan orang kafir. Tapi hatinya mukmin. Coba kalau Allah timpakan azab kepada mereka. Orang kafir yang minta diazab tadi. Atau Allah izinkan Nabi SAW menyerang mereka saat itu. Bantai Muhammad SAW. Sedangkan Nabi, atau lebih khusus lagi tentera-tentera Islam sahabat Nabi, tidak tahu bahawa di Makkah ada saudara-saudara Muslim. Karena mereka menunjukkan Islamnya. Bagaimana nanti jika yang diperang, yang dibunuh itu orang Muslim, orang Muslim. Sehingga Allah tahan peperangan waktu itu. Allah belum timpakan azab secara. Kan rupanya ada orang-orang mukmin yang menyembunyikan keimanannya. Itu menjadi penghalang. Nomor 2. Itu dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Fathu. Jangan lihat. Lihat surah Al-Fathu ayat 25. Al-Fathu ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadyi maqufan ayyabluwa mahillah. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang menghalang kamu daripada memasuki Masjidil Haram. Dan mereka menghalangi kamu daripada berkorban di tempatnya. Nabi nak pergi, maka dihalang. Ada orang kafir. Gimana nih orang-orang kafir patut disiksa orang ini? Kenapa Allah tidak siksa saya mereka? Dosanya sudah melampau. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minat. Kalaulah tidak kerana orang-orang laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminah. Lam ta'lamuhum,
anta ta'uhum, yang kamu tidak ketahui mereka. Jelas sekali ini. Kalaulah tidak kerana orang mukmin laki, mukminah perempuan di Makkah, yang kamu semua orang Islam tak tahu siapa mereka, karena mereka menyembunyikan keimanannya. Karena mereka menyembunyikan keimanannya. Anta ta'uhum, pasti kamu akan bunuh mereka. Allah kata, aku tidak rela kamu seorang mukmin membunuh saudara mukmin kamu yang kamu tidak ketahui ia mukmin. Karena mereka menyembunyikan keimanannya, takut daripada tidak mampu menghadapi penyiksaan orang kafir. Dan Allah izinkan waktu itu. Saat itu diizinkan. Fatusibakum minhum ma'arrah biwaibin. Kalau itu berlaku, jadi kamu telanjur menyerang mereka, membungi, hanguskan mereka, termasuklah saudara muslim kamu yang kamu tidak ketahui, ya pasti akan menimpa kamu ma'arrah, kesulitan, rasa bersalah, karena kamu telah melakukan suatu perbuatan tanpa ilmu. La yudkhilallah fi rahmatihi mayasa. Liyudkhilallah. Allah halang musibah menimpa mereka, sama ada musibah dari langit atau musibah serangan kepada mereka, karena Allah ingin memasukkan siapa yang dikehendaki dalam rahmatnya, melindungi orang mukmin yang menyembunyikan keimanannya. Ingat umat Nabi ada waktu itu pada masa awal Islamnya masih di Makkah, seperti mana kaum Nabi Musa lah, kerabat Fir'aun. Dari luar nampaknya penyokong Fir'aun, tapi hatinya percaya Nabi Musa. Kan ada itu di dalam Al-Quran. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum adaban alima. Tapi jika mereka orang-orang mukmin ini sudah berpisah, antara mereka dan orang kafir sudah ada garis pemisah. Ini kafir 100%. Yang mukmin sudah pisahlah. Ada pisah, ada dinding pemisah. Ya, la'adzabna. Pasti kami azab, kata Allah, orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Ini tidak. Di kalangan orang kafir ini masih campur orang mukmin. Bagaimana mungkin kami nak turunkan azab sebentar? Kasihan nanti si mukmin. Ini alasan kedua yang Allah berikan. Tetapi lagi-lagi orang kafir tidak percaya. Jangankan meyakini orang mukmin, Nabi Muhammad yang ditulis oleh Allah itu pun mereka dustakan. Inilah jamaah sekalian. Jadi beruntunglah kita jika di kanan kiri kita masih ada orang yang rajin menghidup-hidupkan ajaran Nabi. Kita berhutang budi kepada mereka. Bersyukurlah kita jika masih ada orang yang semangat untuk istighfar, semangat taubat sangat kuat. Ramai orang berhijrah, bersyukurlah. Bersyukurlah kita, mungkin di tengah kita ini ada saudara baru yang masih bukan ragu memeluk agama Islam, tapi takut dapat penyiksaan daripada keluarga kaumnya. Beruntunglah kita kalau kita hidup di tengah masa itu. Karena apa? Kita berhutang budi. Dengan keberadaan mereka ini, siksa yang sepatutnya menimpa kita masih dihalang oleh Allah. Allah cegah dulu. Mereka ini penghalang, peredam kemurkaan Tuhan. Jadi jangan remehkan, alah apalah, kerjanya gitu ya, apalah. Hidup sekarang mana cukup dengan istighfar. Hidup mana ben? Jangan. Itu orang yang jasanya sangat besar. Karena jika orang ini sudah tidak ada, kita hidup tidak dikelilingi oleh orang seperti ini karena kita sendiri tak mampu. Ya, nampaknya tak ada lagi lah apa yang menghalang kita daripada siksaan akibat dosa kita. Mudah-mudahan diberkati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insana fi khusr alladziina aamanu wa shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.